Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu kembali dengan saya Aris Prianto di channel AIBC Software. Terima kasih telah menonton sampai video ini. Nah, ini video akan saya rekam terkait dengan instalasi Ubuntu server pada VirtualBox. Jadi ini untuk keperluan pengetahuan aja sih bagi kalian yang belum mengetahui bagaimana cara instalasi Ubuntu server gitu ya. Nah, kita akan praktekkan di VirtualBox. VirtualBox seperti yang kita tahu merupakan salah satu virtual machine yang bisa berjalan di Windows maupun di Linux gitu ya. Jadi ini harusnya nggak ada masalah bagi pengguna Windows maupun pengguna Linux. Oke, di sini kita bisa mendownload untuk image-nya. Bisa di ubuntu.com, kemudian di bagian download di sini ada server desktop, kita pilih yang server. Dalam hal ini kita praktek yang server ya, karena untuk kepentingan kita nanti dijadikan sebagai server aplikasi kita, misalnya Odoo atau yang lainnya gitu. Oke, pilih yang Ubuntu server. Ini pilihan cara instalasinya banyak. Kita menggunakan multipass atau menggunakan MAAS. Nah, kalau manual tinggal nanti di download aja yang manual install. Sini klik download, nanti akan terdownload. Oke, seperti ya. Dalam hal ini contohnya saya sudah mempunyai file image-nya, installernya 958. Nah, ini baru aja saya download. Kalau ini yang versi 1804 yang lama. Jadi kita sambil latihan ya. Ini baru saya download. Setelah kita punya image-nya, buka VirtualBox-nya. Kemudian di sini ada list yang pernah kita buat image-nya atau virtual mesinnya. Contohnya ini saya udah punya Windows 7 ya untuk latihan. Oke, kalau membuat baru tinggal klik new. Kemudian di sini new name and operating system. Kita kasih nama untuk image virtual mesin kita. Jadi kita buat nama virtual mesin kita, kemudian nanti tentukan tipe dan versinya. Biasanya sih otomatis dari nama yang kita ketikkan. Contohnya Ubuntu server gitu ya, 20. Ini contoh. Nah, ini udah mendeteksi dia Linux Ubuntu 64 bit gitu. Jadi secara otomatis tahu dari apa yang kita ketikkan. Kalau nggak sesuai nanti tinggal dipilih aja tipe sistem operasinya apa, kemudian versinya berapa gitu ya. Oke, saya contohkan kayak gini. Kemudian misalnya ini saya kasih RAM-nya 2 mungkin ya. Kebetulan RAM saya ada 8, jadi mungkin 2 nggak apa-apa. Minimal tadi berapa? 1 GB kalau nggak salah ya. Kemudian harddisk kita tentukan harddisknya mau membuat baru atau enggak menambahkan virtual harddisk atau gimana, atau menggunakan existing. Nah, dalam hal ini kita buat baru aja, create new virtual harddisk no, kemudian create. Nah, ini nanti kita menentukan lokasinya di mana. Ini sesuaikan aja, kalau mau diganti ya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Intinya nanti akan dibuatkan folder dan image baru. Kemudian size-nya berapa? Contohnya di sini berapa harddisk saya? Masih 23 GB. Berarti 10 nggak apa-apa nih, 10 GB. Ini tipe harddisknya. Kemudian penyimpanannya di lokasi server harddisk fisiknya seperti apa. Ini nggak usah diubah, nggak apa-apa. Kalau mau diubah ya silakan. Ini default aja. Kemudian create. Nah, kalau sudah kita atur. Ini sebenarnya sudah siap digunakan, cuma kan kita belum memasukkan file image atau file ISO-nya yang untuk installer Ubuntu-nya ya. Kita configure, klik kanan setting. Kemudian di bagian sistem. Nah, ini kan ada urutan untuk boot. Kita menggunakan floppy disk, kemudian optical disk sama hard disk. Floppy-nya nggak usah, nggak apa-apa. Nanti dihilangin nggak apa-apa.
Kemudian di bagian storage, di sini adalah bagaimana konfigurasi storage atau penyimpanan di virtual mesin ini. Contohnya yang SATA itu otomatis tadi yang dari VDI yang kita buat ya. Nah, untuk yang disknya kita mapping ke file yang tadi. Klik di controller IDE, kemudian empty, diklik sininya ya. Pilih choose virtual optical disk file, kemudian arahkan ke yang tadi. Nah, filenya kan ininya. Nah, ini yang 2004. Tinggal pilih. Kemudian kalau sudah kita simpan. Nah, untuk network silakan nanti sesuaikan aja. Kalau NAT berarti dia akan di routing atau ditranslasikan. Kalau mau menggunakan IP tersendiri atau apa istilahnya, ada port fisiknya sendiri, kita pilih yang bridge. Kemudian bridge-nya kemana? Misalnya digabungkan atau disamakan dengan yang WiFi atau yang Ethernet gitu ya. Contohnya kalau setting bridge ke yang WLP, yang wireless, ini sesuaikan dengan driver kita atau dengan LAN card atau network card kita. Oke, sudah ya, kita simpan. Oke, kemudian baru dijalankan. Nah, karena ini baru, nanti melakukan proses booting dari VDI yang tadi, dari file ISO yang tadi. Nah, ini kalau tahap instalasinya kurang lebih sama kalau kita menggunakan VirtualBox atau menggunakan mesin fisik. Oke, ini kita tunggu. Oke, kemudian ini ada welcome, kita pilih language yang akan kita gunakan. Ini defaultnya English saja, kemudian enter. Ini ada update, kalau mau diupdate kita pilih yang continue without updating, jadi kita pakai yang adanya di installer ini, ISO ini. Kemudian ini ada pilihan, kita mau menggunakan layout keyboard. Kalau mau mendetek silahkan didetek, tinggal di tab aja, tab shift atau tab langsung gitu ya. Kalau misalnya udah sesuai, kita menggunakan layout English misalnya. Nah, ini kita udah sesuai aja, kemudian enter. Kemudian configure interface dari si server ini. Nanti networknya apa aja. Kemudian contohnya kan tadi saya setting dia adalah bridge ya, langsung dapat IP tuh. Karena saya kebetulan menggunakan IndiHome, dia DHCP berarti langsung dapat IP. Nah, kalau nanti static, nanti di setting di sini juga bisa. Atau nyetingnya setelah terinstall juga nggak apa-apa. Ya, kita lanjut aja. Kemudian proxy. Nah, ini kalau kita menggunakan proxy, kalau nggak usah, tinggal di enter aja. Ini mirror address untuk nanti kebutuhan update Ubuntu atau download dari Ubuntu, nanti dipilih, kita next aja. Oke, kemudian configure storage layout. Nah, kalau use an entry disk berarti akan menggunakan semua harddisk yang ada. Tadi kan ada 10 GB ya. Kemudian kini menggunakan LVM. Nah, kalau mau menggunakan layout yang tersendiri, di sini nanti kita pilih seperti itu. Nanti akan ada pemilihan untuk partisinya. Nah, kita pilih yang ini aja, nggak apa-apa. Ini karena untuk latihan. Kita lanjut. Nah, ini yang dibuatkan oleh si sistem Ubuntu. Nanti digunakan di mount ke boot sebesar 1 GB, kemudian di slash-nya sebesar 89
8,9 gitu ya. Nah ini kita bisa setting-setting. Kalau misalnya sudah oke, tinggal next aja. Kemudian ini ada konfirmasi, pastikan sudah memahami ya. Kalau sudah oke tinggal continue. Kemudian kita membuat username untuk nanti login menggunakan username kita ke sistem Ubuntu server ini. Contohnya saya menggunakan Aris. Kemudian nama servernya, misalnya Ubuntu 20 server. Nah ini name server ya. Kemudian username-nya saya samakan dengan nama Aris. Kemudian passwordnya, kemudian password lagi. Kalau sudah, done. Nah kita ada pilihan mau install SSH server atau enggak. Ini install aja. Kemudian nggak usah diimpor, kita lanjut aja. Dan nah ini ada kebutuhan ada diinstal mau sekalian dengan software ini enggak, dengan package ini enggak. Nah kalau enggak ya udah nggak usah, langsung aja ke done. Jadi ini yang paling minimal ya, saya hanya menginstal SSH servernya. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Proses instalasi akan memakan waktu beberapa saat. Dan ini tergantung dari spek komputer kita. Kita tunggu aja.
Oke, setelah prosesnya selesai, dia akan langsung download dan install security update ya. Jadi kalau mau di cancel juga nggak apa-apa sebenarnya. Kita tunggu aja nggak apa-apa. Oke, baik. Eh, Mungkin kini kita bisa close. Kemudian cancel update nggak apa-apa. Karena mungkin akan lama. Cancel aja. Kemudian kita reboot.
Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan disuruh on mount. Nah, di sininya mungkin kita matikan dulu untuk servernya ya. Langsung aja ke mesin, kemudian shutdown. Oke, ini ditutup aja nggak apa-apa, power off gitu ya. Nah, itu matiin secara paksa. Tadi karena di sininya kita belum setting untuk meremove si disknya, atau kita juga bisa mengubah urutan bootingnya, jangan optical dulu tapi ke hard disk gitu ya. Kalau nggak seperti itu juga bisa nanti gini dihilangin aja untuk disknya yang tadi. Oke, kalau sudah start lagi, maka kita sudah bisa login ke server kita. Oke, kita coba login. Tadi username-nya Aris, passwordnya 12. Oke ya, kita sudah berhasil login. Ini lognya masih berjalan, gak apa-apa. Oke ya, kita bisa clear untuk melihat agar lebih bersih. Nah, yang kita lakukan pertama kali update dulu ya. Coba kita update sudo apt update. Salah ketik, enter. Oke, sudah berhasil ya. Jadi kita sudah berhasil menginstal Ubuntu server ya, dalam hal ini 20.04 di VirtualBox. Jadi sebenarnya kurang lebih sama sih kalau di server fisik. Ini saya menggunakan cara yang paling simpel. Artinya saya hanya untuk keperluan testing, nggak perlu untuk konfigurasi lebih lanjut lagi. Jadi kurang lebih penginstalannya seperti ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada kritik saran silahkan disampaikan via komentar atau via kontak grup. Dan nanti kalau dirasa videonya bermanfaat silahkan share. Kemudian jangan lupa like. Oke ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.